Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa kalian harus selalu mengikuti protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini. Menunggu kalian mengisi daftar kehadirannya, Ibu akan men-share materi pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian belajar, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia, menjelaskan fungsi organ-organ pada sistem pencernaan manusia, menjelaskan proses pencernaan baik secara mekanis maupun secara kimiawi di dalam tubuh manusia, menjelaskan gangguan pencernaan pada manusia dan upaya untuk pencegahan. Nah, lanjut ke materi ya. Makanan diproses dalam tubuh dapat melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Fase pertama yaitu ingesti, di mana makanan diproses dengan cara memasukkan makanan ke dalam mulut. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, organ saluran pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah dari rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai esofagus. Setelah itu, bolus menuju esofagus dan terdapat otot yang mendorong bolus masuk ke lambung. Gerakan otot tersebut disebut juga gerakan peristaltik. Selanjutnya yaitu organ pencernaan lambung. Nah, anak-anak ada yang tahu apa dan proses apa yang terjadi dalam organ lambung? Ya, Sofi. Di organ lambung itu terjadi secara mekanik dan kimiawi, Bu. Betul sekali. Nah, kira-kira Sofi, di dalam organ lambung, proses pencernaan secara kimiawi itu oleh enzim apa saja? Selain Sofi, ada yang bisa menjawab? Mungkin ada yang tahu ada enzim apa saja yang membantu proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Ya, Vera, boleh. Ada asam klorida, pepsin, dan renin, Bu. Betul sekali, Vera. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk bolus. Sedangkan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung itu mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan renin. Nah, asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama bolus dan mengaktifkan enzim pepsin. Sedangkan enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Selain itu, ada enzim renin juga yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Setelah melalui pencernaan secara kimiawi di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Organ selanjutnya yaitu organ saluran pencernaan usus halus. Mungkin ada yang tahu dari kalian apa bagian dari usus halus? Iya, Vera. Ada jejunum, ileum, dan ini, Bu. Jejunum, ileum, duodenum, Bu. Ya, benar sekali, Vera. Nah, usus halus ini memproduksi beberapa enzim yang dapat merubah zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar mudah lebih diserap. Selanjutnya itu ada usus besar. Dari kalian, apa ada yang tahu dari proses dari usus besar tersebut? Ya, Rizky. Di usus besar itu terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang nantinya sari-sari makanan itu akan dibusukkan yang dibantu oleh bakteri E. coli dan nantinya kotorannya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, betul banget Rizky. Jadi karena pada usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Dari kalian, apakah ada yang tahu juga bagian utama dari usus besar? Ya, boleh Hotma.
Ada kolon, rektum, sama anus, Bu. Ya, betul sekali, Hotma. Jadi, ada 3 bagian dari usus besar, yaitu diantaranya ada kolon, rektum, dan anus. Sebenarnya di usus besar ini terjadi proses pencernaan, tapi di usus besar pencernaannya bukan dilakukan oleh enzim, tapi dilakukan oleh bakteri-bakteri yang hidup di dalam usus besar. Sebelum Ibu melanjutkan untuk kuis, Ibu minta satu orang yang bisa menyimpulkan materi pada materi pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Ya, Muba, silakan. Ya, Bu, jadi di dalam sistem pencernaan pada manusia terdapat saluran pencernaan dan proses pencernaan. Saluran pencernaan terjadi dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di dalam sistem pencernaan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana proses pencernaan secara mekanik merupakan proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk yang lebih halus. Sedangkan pencernaan secara kimiawi, perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan dari enzim. Wah, betul sekali jawaban Muba untuk kesimpulan materi pada sistem pencernaan pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak, kita kuis ya. Jadi, sistem kuisnya itu Ibu menanyakan soal, lalu kalian menjawab ya, dengan mengaktifkan mikrofonnya. Soal yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Soal yang kedua? Karbohidrat, Bu. Ya, Cici. Soal selanjutnya. Bu, jawabannya umbai cacing atau appendix. Ya, Ajeng, betul sekali. Selanjutnya. Bu, pepsinogen. Ya, betul sekali, Vera. Alhamdulillah, kuis hari ini lancar dan kalian sudah menjawab kuis tersebut dengan baik dan betul semua ya. Jadi, anak-anak Ibu harap pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai materi sistem pencernaan manusia. Namun, jika masih ada yang ingin kalian tanyakan atau sekiranya kalian belum memahami, kalian bisa tanyakan di grup via WhatsApp. Insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaan kalian persatu. Nah, kita di penghujung akhir pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi, lembar diskusi kalian. Jadi ini lembar diskusi kalian. Selain itu, Ibu juga men-share lembar diskusi kalian melalui WhatsApp grup ya. Silakan kalian bentuk 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok beranggotakan 1 sampai 4 orang. Silakan kalian kerjakan kegiatan 1 dan 2. Untuk minggu depan sebelum memulai pembelajaran, materi selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai lembar diskusi tersebut, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp. Insya Allah Ibu juga dengan senang hati akan menjawabnya pertanyaan kalian satu persatu. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah join dalam kelas ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dan tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan juga.